Bulletin AU. Saya kan karyawan terbaik. Saya baru saja membawa proyek 6 juta dolar. Atas dasar apa ibu memecat saya? Ini keputusan Dewan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bulletin AU. Apakah ini benar-benar Dewan yang ingin memecat saya? Atau ibu hanya ingin menyingkirkan saya? Rio, maksudmu apa? Saya sudah bekerja keras untukmu, memperjuangkanmu di rapat Dewan. Kalau tidak mau pergi, tidak apa-apa. Kamu bisa pindah ke logistik. Dengan gaji bulanan Rp200. Magang saja dapat 800. Saya cuma dikasih 200? Bukannya ini cuma cara untuk mengusir saya secara tidak langsung? Kalau begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak mau pergi, juga tidak apa-apa. Ambil Rp600-mu. Dan berhenti berdebat di sini. Baik. Kalau ibu mau saya pergi, baiklah, berikan pesangon NO1 saya, 40.000 ditambah bonus kinerja, total Rp60.000. Setorkan ke rekening saya, dan saya akan pergi sekarang. Rio, saya sedang berusaha membicarakan ini denganmu secara wajar. Dan kamu malah cari gara-gara ya? Kamu tahu, saya akan tambahkan noda di surat pengunduran dirimu. Mari kita lihat siapa di industri ini yang berani mempekerjakanmu nanti. Bulletin AU. Apakah ibu menginginkan saya? Kalau kamu tidak mau masuk daftar hitam di industri ini, pergi sekarang. Kamu. Seseorang. Keluarkan dia. Bulletin AU. Bulletin AU. Bulletin AU. Lepaskan. Lepaskan saya. Lily. Proses ini sekarang. Transfer kompensasi Rp600 untuknya, agar dia tidak kembali dan membuat masalah. Oh, hey, Yuyu. Kapan liburanmu? Sepupu saya sedang melakukan PHK. Dan saya terjebak di sini. Saya terjebak di sini, mengisi formulir pesangon. Selama menyenangkan sekali. Kalau sudah selesai, saya mengerti. Saya akan datang setelah selesai. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Sudah saya bilang lepaskan. Pergi sana. Setelah bertahun-tahun di perusahaan ini, kau menyingkirkan saya setelah saya tidak berguna lagi dan main kotor. Tidak sadarkah nuranimu terluka? Kalau terus membuat masalah, Rp600 pun tidak akan kau dapat. Keluar sekarang. Kamu. Pasangan. 6 juta dolar? Rp600. Tunggu, 6 juta rupiah? Apa akuntannya yang salah? Mereka menambah 40 ekstra. Bulletin AU. Sepupu, uang pesangon Rio, sebesar Rp600. Sudah ditransfer. Di tempat kerja, panggil saya Bu Ayu. Apa kamu mau semua orang tahu? Kalau kamu cuma diangkat karena nepotisme, seorang parasit? Maaf, Bu Ayu. Saya salah bicara. TAPI. Kali ini cuma butuh Rp600 untuk menyingkirkan Rio, Dasar Pekandang, bahkan pakai bonusnya. Untuk nutupin kekurangan perusahaan yang terakhir. Kerja bagus. Selagan Rio. Dia yang nekat. Siapa suruh dia mengejar bonus setinggi ITU? Kalau semua karyawan lama mencontohnya, dan datang minta bonus mereka juga. Tempat ini akan jadi seperti sirkus. Beritahu Satpam. Kalau pria itu sampai berani masuk ke sini lagi, mereka akan dipecat. Mengerti. Bulletin AU. Penerbangan kita ke Kepulauan Tenang. Berangkat dalam 1 jam. Kita harus segera pergi. Bergaul dengan orang-orang seperti ini tidak pantas bagi kita. Ayo pergi. Biar saya masuk. Kamu sudah dipecat. Pergi sana. Uang pesangonnya salah. Saya harus bicara dengan Bu Ayu. Bulletin AU. Bulletin AU. Hai, bro. Jangan bikin kami susah. Begitu kata Bu Ayu. Kalau kamu masuk, kami yang dipecat. Pergi sana. Saya bukan mau cari masalah. Akuntannya salah hitung pembayaran. Pesangonnya. Mereka kirim 6 juta rupiah ke saya. Saya kesini buat klarifikasi dan ngembaliin. 6 juta rupiah? Kalian lagi ngapain sih?
Dasar bodoh. Sudah saya suruh usir dia. Gimana caranya kalian bisa biarin dia? Dia care Buton di sini? Bu Ayu, saya. Bulletin AU. Bulletin AU. Ada masalah besar dengan pesangon saya. Rio, cukup. Kesengan 600 rupiah. APA, mau nipu kami buat minta uang lagi? Kamu kan sudah dewasa, gak punya malu? Masalahnya bukan 600 rupiah, tapi 6 juta rupiah. Sudah Rio. Jangan kira, hanya karena kamu dapat proyek 6 juta rupiah, perusahaan ini gak bisa jalan tanpa kamu. Kalau kamu terus-terusan begini, saya telepon polisi. 6 juta rupiah yang saya maksa. Gak ada hubungannya dengan proyek perusahaan. Bulletin AU. Bulletin AU. Ini serius. Apalagi yang ditunggu? Seret orang ini. Keluar dari sini. Jangan sampai saya ketinggalan pesawat. Bulletin AU. Biar saya jelaskan. Bulletin AU. Pesangon dari perusahaan, transfer 6 juta rupiah ke saya. Kamu, barusan kamu bilang apa? 6 juta rupiah? 6 juta rupiah? Betul. Benar 6 juta rupiah. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk berdiskusi dengan perusahaan dan memverifikasi uang ini. Rio, kamu bilang 6 juta rupiah? Kenapa tidak bilang 300 juta saja? Aku tidak mengada-ada. SMS ban, saldo di aplikasi, sudah aku cek 3 kali. Catatannya bilang pesangon. Rio, kamu benar-benar luar biasa. Hanya karena bonus 20.000 rupiah, kamu bikin keributan di perusahaan. Kalau benar kamu punya 6 juta rupiah, sudah lama kamu bawa kabur uangnya. Perusahaan pada akhirnya akan tahu soal ini. Kalau aku yang ambil, cepat atau lambat harus aku kembalikan. Aku kembali kali ini karena aku ingin berdiskusi dengan perusahaan. Apakah mereka bisa mengembalikan 60.000 rupiah yang menjadi hakku sebagai kompensasi? Sisa uangnya akan aku kembalikan ke perusahaan tanpa disentuh. Perusahaan baru saja dapat pendanaan, dan sekarang ada masalah besar ini. Kalau arus kasnya putus. Jadi selama ini, kamu cuma bikin cerita untuk minta uang? Kamu anggap aku bodoh? Aku tidak bohong. Kalau kamu begitu khawatir, simpan saja 60.000 rupiah yang menjadi hakku itu. Tapi kamu harus beri aku bukti pesangon 60.000 rupiah. Agar nanti kamu tidak berbalik dan ingkar janji. Kamu pikir aku bodoh? Kalau aku kasih bukti itu, kamu akan langsung pergi ke pengacara dan menggugatku. Menggugatku ke pengadilan soal utang itu. Aku tidak paham maksudmu. Aku. Biar aku kasih tahu. Hanya 60.000 rupiah. Kamu bikin ribut. Semua ini buat aku di perusahaan. Tidak bisakah kamu punya ambisi lebih? Pantas saja dalam 5 tahun terakhir, kamu tidak pernah dapat promosi satupun di sini. Seseorang, keluarkan dia dari sini sekarang. Bulletin AU. Kamu mau tahu kenapa aku tidak dipromosikan? Mungkin kamu harus tanya dirimu sendiri. Semua yang dipromosikan adalah saudaramu atau orang yang pandai menjilat kamu. Kamu tidak dipromosikan karena kamu tidak memberikan hasil apapun untuk perusahaan. Jangan cari-cari alasan. Aku tidak mau dengar sepatah kata pun darimu lagi. Kamu punya 3 detik untuk keluar dari sini segera. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu karena mengganggu ketertiban. Aku kesini bukan untuk cari masalah. Aku datang untuk berdiskusi dengan perusahaan. Apa kamu bahkan mendengarkanku? Aku mencoba untuk... Panggil polisi. Tunggu. Bulletin AU. Pikir aku bohong? Tanya akuntan itu, kamu akan tahu pasti. Telepon akuntan itu sekarang. Telepon akuntan itu sekarang. Tanyakan dia. Kalau dia tidak sengaja menambahkan beberapa nol ekstra saat mengirimkan kompensasinya. Bu Ayu. Kamu pikir ini bukan kesalahan? Omong kosong. Sepupu saya yang menangani akuntansi. Tidak mungkin dia membuat kesalahan yang begitu mendasar. Jadi akuntan itu adalah sepupumu. Itu nepotisme. Tidak heran kita punya masalah. Saya bos di sini. Saya yang memutuskan siapa mengerjakan apa. Bukan untuk seorang karyawan kecil seperti kamu untuk menyuruh saya cara menjalankan segalanya. Bulletin AU. Dengan nepotisme, masalah pasti terjadi. Kalau kita periksa akunnya sekarang, kita masih bisa memperbaikinya. Jangan tunggu sampai jadi bencana untuk menyesalinya. Apakah saya menyesal atau tidak, masih harus dilihat.
Tapi saya akan pastikan kamu. Si pembuat onar. Membayar harganya. Apa yang kamu tunggu? Telepon polisi. Dan laporkan dia atas pelecehan. Saya ingin dia ditangkap. Bulletin AU. 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 Si brengsek ya tetap brengsek. Untuk bonus kinerja kecil, kamu malah mengarang. Cerita tentang 6 juta rupiah? Menyedihkan sekali. Bulletin AU. 6 juta rupiah itu adalah masalah hidup mati bagi perusahaan ini. Mungkin kita harus menelepon saja. Kalau benar ada 6 juta rupiah, dia pasti sudah kabur membawanya. Mengapa dia membawanya kembali? Sebagai sekretaris saya, tidak bisakah kamu menggunakan akalmu? Benar. Aku sedang bodoh. Semua drama ini. Dia hanya ingin lebih banyak uang. Kalau begitu telepon polisi. Kurang dia beberapa hari. Setelah dia keluar, kalau dia berani membuat masalah lagi, kita akan tidak sengaja melukainya. Ajari dia pelajaran. Bagus. Aku akan telepon keamanan sekarang. Apa yang kamu lakukan? Perintah Bu Ayu. Kalau kamu terus mengganggunya, kami akan menghajarmu habis-habisan. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Aku sudah datang untuk mengembalikan uangnya. Kalau ada sesuatu terjadi setelah ini, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Camus. Pesangon ini dimasukkan dengan salah. Perusahaan akan mengetahuinya cepat atau lambat. Perusahaan memasukkan pesangon Rp600 sebagai 6 juta karena kesalahan. Kalau aku tidak mengembalikannya, apa yang akan terjadi? Perusahaan membuat kesalahan. Mereka memasukkan pesangon Rp600 sebagai 6 juta. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan membuat kesalahan seperti itu? Pak Budi, apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin mengembalikan uangnya dan mendapatkan Rp60.000 yang menjadi hakku. Tapi bosku sama sekali tidak percaya padaku. Dia bahkan ingin memanggil polisi. Aku benar-benar kehabisan akal. Pak Rio, jangan khawatir. Aku punya rencana. Tidak hanya kamu akan mendapatkan kembali uang yang menjadi hakmu, tapi kita juga bisa membuat 6 juta rupiah itu semua menjadi milikmu. Benarkah? Rencana apa? Tiket keberangkatanmu sudah siap. Keberangkatan dalam 30 menit. Bagus. Kamu bisa kembali sekarang. Ini, Aku akan ambil yang ini. selera Anda luar biasa Bu Ayu. Air mata bintang ini adalah edisi terbatas. Harganya adalah Rp20.000. Bagus. Jeleng ini. Anting-anting ini. Semuanya. Bungkus semuanya. Tentu saja. Bulletin AU. Masalah. Rio sedang mencarimu di bandara. APA. Dia ngapain di sini? Bulletin AU. Akhirnya ketemu juga. Rio. Sampai kapan? Kamu mau terus-terusan ganggu aku? Sampai-sampai kamu ikutin aku sampai ke bandara? Kamu benar-benar brengsek ya? Siapa yang mau ganggu cewek kayak kamu? Aku nggak bakal repot-repot datang. Kalau aku nggak takut kamu nanti nyalahin aku. Dasar Beijing Game. Kayaknya pelajaran yang aku kasih ke kamu belum cukup. Bulletin AU. Coba cek notifikasi pembayaran aku. Nanti kamu bakal tahu apa aku bohong atau enggak. Dasar brengsek. Lepesin. Atau, aku teriak. Tolong. Ada yang tolongin? Pria ini melecehkan aku. Lagi ngapain? Ngelecehin orang di siang bolong? Gak punya malu? Nona, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Semuanya,
Aku nggak ngelecehin siapa-siapa. Dia yang mau nampol aku. Aku cuma membela diri. Kalau kamu nggak ngelecehin dia, ngapain dia mau nampol kamu? Dia mantan bos aku. Dia nahan bonus kinerja dan bonus aku. Aku kesini buat minta hak aku. Ayo, berhenti di situ. Jelasin ke mereka. Aku nggak ngelecehin kamu. Aku kesini buat minta gaji yang tertahan. Udah Rio. Kamu kesini buat bikin pertunjukan? Buat ngerusak reputasi perusahaan di depan umum? Terus kamu mau aku ikut-ikutan? Baju maksudnya? Gaji tertahan? Aku akan urus lewat jalur hukum. Tapi duit ini bikin aku nggak tenang. Aku harus. Lagi ngapain? Ayo, kau pikir kau sedang apa? Beraninya kau menghancurkan ponselku. Semua drama ini hanya soal uang kan? Baiklah kalau begitu. Akan kuberikan padamu. Rp1.000 ini cukup untuk membelikanmu ponsel rongsokan baru. Pergi dari sini. Di depan semua orang ini. Hadak melek kau. Aku yang malu untukmu. Bulletin AU. Perhiasan ibu sudah dibungkus semua. Totalnya Rp100.000. Mau bayar pakai kartu atau transfer? Kartu. Ayo, kau bilang perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Uang pesangon Rp60.000 itu tidak bisa dibayarkan. Tapi kau beli perhiasan seharga Rp100.000. Simeda ITU. Lihat dirimu sendiri. Miskin, tapi masih iri pada orang kaya. Kau bekerja untuk perusahaan, bukan untukku pribadi. Uang pribadiku, bukan untuk menghidupi pengangguran sepertimu. Parenti menggangguku. Berdiri di situ. Jika aku tidak mendapatkan uang yang menjadi hakku hari ini, kau tidak akan kemana-mana. Rio, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Sebelum kau pergi. Hello, HR. Ubah alasan di bukti pesangon Rio. Dari alasan pribadi, menjadi gagal memenuhi persyaratan pasar. Dipecat karena sebab. Kau, jika ada pemeriksaan latar belakang, katakan dia bukan pemain tim yang baik. Kurang tanggung jawab. Karena kelalaian pribadinya. Aset perusahaan. Mengalami kerugian besar. Ayo, kau memfitnahku. Kau mencoba menghancurkan karirku. Daripada membuang waktumu menggangguku, mengapa tidak gunakan otakmu untuk memikirkan cara menghasilkan uang? Kau pria berusia 30 tahun, tanpa mobil, tanpa rumah, tanpa apa-apa. Kau tidak berbakat, tidak melek kau. Aku yang malu untukmu. Ayo, Apa lagi yang kau mau? Belum cukupkah pelajaran yang kau dapat? tanda tangani bukti pesangon ini, dan aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Karyawan Rio sudah mengundurkan diri. Perusahaan membayar kompensasinya 6 juta rupiah. Dan jumlah ini berfungsi sebagai pesangon. Karyawan Rio menerima. Jumlahnya mengonfirmasi itu benar. Dan kedua belah pihak menandatangani. Selama kamu bisa membuatnya tanda tangani perjanjian itu, artinya, kamu sudah mengembalikan uangnya padanya. Setelah itu, bahkan jika perusahaan menyelidiki, mereka akan menyelidiki dia, dan uang ini akan kemudian dengan sah menjadi milikmu. Itu bisa dianggap. Sudah jelas. Kamu tanda tangani. Dan aku janji tidak akan ganggu kamu lagi. 6 juta rupiah? Apa uangnya bikin kamu gila? Penumpang menuju Kepulauan Tenang. Kamu tidak boleh pergi. Ayo, Penerbangan 6554, pintu keberangkatan. Segera ditutup. Lepaskan. Aku harus naik pesawat. ayo. Kamu tanda tangani, dan aku pasti tidak akan tunda liburanmu. Aku bersumpah tidak akan ganggu kamu lagi. Baiklah, aku akan tanda tangani. Sebaiknya kamu tepati janjimu. Dan jangan pernah muncul lagi di depanku. Sudah senang? Kalau kamu bikin aku ketinggalan pesawat, kamu akan menyesal. Dengan bukti ini, Bulletin AU, aku akan menunggu kamu datang merengek. Rio, kapan kamu pulang untuk hari raya? Ibu Weekend, sup iga babi kesukaanmu. Ebio, aku pulang sekarang juga. Tahun ini, kita bisa merayakan hari raya dengan baik. Bu, pesawatnya akan segera lepas landas. Tolong matikan perangkat elektronik Anda, atau ubah ke mode pesawat. Bulletin AU, terjadi hal yang buruk. Tentang pesangon perusahaan, mereka transfer 6 juta rupiah. APA 6 juta rupiah? Bagaimana bisa mereka salah transfer 6 juta rupiah?
Pesangon perusahaan, mereka transfer 6 juta rupiah ke aku. Lihat notifikasi pembayaran di HP-ku, dan kamu akan tahu kalau aku bicara jujur. Sepertinya sayangku Rio, benar-benar tidak bohong. Dia benar-benar datang untuk kasih aku uangnya. Buka pintunya, buka pintu ini sekarang juga. Aku ada keadaan darurat dan harus turun dari pesawat. Bu, pintu pesawat sudah ditutup. Anda tidak bisa turun sekarang. Tolong tenang. Apapun itu, kita bisa urus setelah mendarat. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Itu 6 juta rupiah. Kalau cowok itu kabur, dengan uangnya, hidupku tamat. Lia ini, lagunya lagi trending nomor 1. Ceritanya jadi heboh banget. Ada cewek histeris nggak mau turun dari pesawat, sampai-sampai ancam mau ngancurin pesawatnya. Dari ujung rambut sampai kaki pakai barang branded. Kok kelakuannya kayak gitu? Petugas bandara aja nggak menahannya. Cuma diseret keluar dari pesawat. Katanya dia CEO sebuah perusahaan. Nggak masuk akal. Konyol banget. Lagi pula dia nggak lebih cantik dari aku. Buletin Ayu. Lepasin aku. Kamu tahu nggak siapa aku? Berani-beraninya kamu sentuh aku. Kamu akan menyesal. Kamu akan membayarnya. Bu, Anda mengganggu operasional bandara. Dan membahayakan keselamatan penerbangan. Kami tidak menyerahkan Anda ke polisi. Itu sudah kami toleransi. Kalau Anda terus melawan, kami akan mengambil tindakan hukum. Mohon segera pergi. Kita belum selesai. Tunggu saja. Beijing Gan. Sepupu saya. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Ayu, kamu baik-baik aja? Kamu bikin kehebohan di bandara? Lagi ramai di berita. Sofia, kamu baik-baik saja? Kamu jadi trending karena bikin keributan di bandara. Beraninya kamu tanya aku begitu. Kamu buta. Tell me Meng Bodo. Kamu kirim 6 juta rupiah karena salah. Dengga, ini bukan sepenuhnya salahku. Akuntannya kebanjiran kerja di akhir tahun. Jeriku Kepelset. Dan aku nambahin 40 ekstra. Waktu aku sadar, sudah terlambat untuk membatalkannya. Kepleset Yori. Kamu pikir kepleset jari bisa jadi alasan? Kamu tahu nggak 6 juta rupiah itu? Artinya apa? Artinya perusahaan bisa bangkrut. Artinya kita berdua hancur. Sofia, kamu harus bantu aku. Aku sudah kerja mati-matian untukmu, sudah berbuat banyak untukmu. Kamu nggak bisa, cuma karena satu kesalahan ini, tinggalkan aku. Sekarang juga, Selji bilang ada yang tahu. Kembalikan uangku sekarang. Kalau nggak, kita berdua tamat. Rio, kamu tadi di mana saja? Kembalikan 6 juta rupiah itu. Kappadaka Sekarang. Rio, kamu tadi di mana saja? Kamu harus kembalikan uang 6 juta rupiah itu. Sekarang juga. Buletin Ayu. 6 juta apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Kamu ngomong apa sih? Rio, jangan coba-coba pura-pura nggak tahu. Perusahaan seharusnya mengirimimu. Pesangon 600 dolar. Lily, mereka salah kirim, malah mengirim 6 juta rupiah. Kamu harus mengembalikan uang itu. Sekarang juga. Buletin Ayu. Biar aku jelaskan. Kesalahan pesangon itu, aku cuma iseng. 6 juta rupiah jatuh dari langit. Orang bodoh macam apa yang mau mengembalikan uang yang jatuh ke pangkuannya? Rio, kamu keterlaluan. Kamu nggak akan berhenti ya? Uang 6 juta rupiah itu adalah masalah hidup mati bagi perusahaan ini. Kamu akan mengembalikan uang itu sekarang juga, atau akan ada konsekuensinya. Buletin Ayu. Beraninya kamu bilang begitu padaku? Aku datang ke perusahaan dengan niat baik untuk negosiasi mengembalikan uangnya. Kamu suruh satpam mengusirku dan menuduhku memeras. Aku kejar kamu sampai ke bandara untuk coba mengembalikannya lagi. Kamu fitnah aku dan bilang itu pelecehan. Sekarang kamu mau aku kembalikan uangnya? Sudah terlambat. Rio, jangan sok suci. Kamu datang ke bandara cuma untuk mengelabui aku tanda tangan kontrak ini. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu mau simpan uang 6 juta rupiah itu untuk dirimu sendiri. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu salah gunakan dana perusahaan, itu kejahatan. Kamu bisa masuk penjara. Melanggar hukum? Buletin Ayu. Kamu lupa. Di tanganku ini, aku punya konfirmasi pengembalian yang kamu tanda tangani sendiri, Bu Ayu. Nah,
Soal 6 juta rupiah ini, kalau aku mau menghabiskannya, aku akan habiskan sesukaku. Dan saat waktunya menyalahkan, kamu yang akan bertanggung jawab. Bukan aku. Rio. Jangan berani beraninya bersorak-sorai. Kau menipuku untuk menandatangani kontrak ITU. Aku sedang mengumpulkan bukti sambil kita bicara. Untuk menggugatmu di pengadilan. Kau bukan cuma harus mengembalikan uang 6 juta rupiah itu. Kau juga akan masuk penjara. Bulatan AU. Lahat lakihan kita sekarang. Kalau kau terus bersikap seperti ini, maka tidak perlu menghabiskan waktuku untukmu. Tidak, Rio. Jangan tutup telepon. Mari kita bicarakan ini. Asalkan kau bersikap wajar. Aku akan lakukan yang terbaik. Bulatan AU. Andai saja dari awal kau sudah bersikap wajar seperti ini, kita bisa menghindari semua drama ini. Tuntutanku tetap sama. Pertama, perusahaan harus mengeluarkan untukku bukti pesangon resmi senilai Rp60.000 dengan cap perusahaan. Kedua, aku minta maaf pribadi darimu. Untuk semua hinaan dan perlakuan tidak adil itu. Mimpi kali. Kau pikir aku akan minta maaf padamu, sayangku? Mustahil. Kalau itu sikapmu, maka kita selesai. Rio. Kau tutup telepon padaku? Kau mati. Rio. Kamu tutup teleponku? Kamu mati. Sophia. Untuk sekarang, setuju saja dulu sama syaratnya. Ambil dulu 6 juta rupiah itu. Kalau tidak, begitu perusahaan tahu, kita selesai. Siapa yang bir? Kamu. Tidak, Dengga. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Sophia. Rp60.000 buat kamu, bahkan gak seharga satu tas desainermu, kan? Atur-atur dulu dananya untuk sementara. Orang-orang ini, rakusnya nggak ada habisnya. Kasih sedikit. Mereka minta banyak. Kali ini Rp60.000. Lain kali Rp100.000. Terus Rp200.000. Nggak bakal berhenti. Mau nipu aku? Nggak mungkin. Sophia. Terus kita harus gimana? Kalau dia nggak bayar, kita masuk penjara. Santai. Untuk orang-orang kayak dia, aku punya rencana. Mereka pikir bisa pamer-pamer uang itu? Aku akan tunjukkan. Uang itu bukan untuk orang-orang hina kayak mereka. Untuk disentuh. Kalau mereka berani, mereka akan bayar. Sepagi ini, Ini hari raya, kembang api. ayah, Ebio. Aku pulang. Ayah, Dazarana, Kuran Ajar. Berani-beraninya kamu balik ke sini. Aku akan beri kamu pelajaran hari ini. ayah. Tunggu, ayah. Dasar bajingan kecil. Berani-beraninya kau kembali ke sini. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Ayah, Kembali ke sini. Larry. ayah, Berani kolari dariku. ayah, aku. Ko. Tenang dulu. Berani kolari dariku. Ayah, apa salahku? Ko. Aku baru saja masuk, langsung kau pukul pakai tongkat. Apa yang kulakukan? Baik, apa yang sudah kau lakukan? Masa kau tidak tahu? Bukannya sudah kuajarkan caranya jadi orang yang baik. Aku mengajarimu untuk jujur. Dan melakukan hal yang benar. Dan apa yang kolakukan mala sebaliknya. Kau keluar dari pekerjaan yang bagus. Lalu mala terlibat penipuan. Ayah. Ayah. Penipuan. Ayah, maksudmu apa? Kapan aku pernah menipu? Masih mau pura-pura tidak tahu di hadapanku. Bosmu. Sudah menelepon. Rue Makita. Dia bilang kau menipu perusahaan 6 juta rupiah. Kalau uangnya tidak dikembalikan, dia akan pergi ke Kota Bintang untuk menangkapmu. Beraninya dia. Dia tidak hanya tidak minta maaf, malah menelepon rumah kita untuk memfitnahku. Dasar bajingan kecil. Sekarang semua saudara dan teman kita tahu kau sudah melakukan hal yang ilegal. Nama que lui argavance.
sudah kau rusak karena ulahmu. Hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan. Ayah. Ayah. Hentikan. Sayang, Jian. Hentikan, hentikan. Sayang, kamu ngapain di sini? Bukannya dokter sudah bilang, harus istirahat di tempat tidur? Dalam kondisimu sekarang, Calme-Tidak, boleh stres, c'est pertigny. kamu harus masuk ke dalam. Sekarang, ayo, masuk. Kalau aku tidak keluar, kamu bisa saja membunuhnya. Rio, kita yang membesarkannya sendiri, sejak dia masih kecil. Orang seperti apa dia? Masa kamu tidak tahu? Bagaimana bisa kamu langsung percaya omongan orang lain dan bertindak sekeras itu pada anakmu sendiri? Ebiu. Wajah ibu pucat sekali. Ibu tidak enak badan? Berani-beraninya kamu bertanya? Ini karena ibu mendengar tentang kasus penipuanmu itu, sampai marah dan kena serangan jantung. Kami buru-buru bawa ibu ke rumah sakit. Dokter menanganinya berjam-jam, sebelum kondisinya stabil. Ebiu, apa kata dokter? Sekarang ibu merasa bagaimana? Rio, jangan khawatirkan ibu. Ibu baik-baik saja. Jelaskan pada ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan bosmu itu benar? Ibu tidak percaya. Kamu benar-benar melakukan penipuan. Ebiu, ayah, tolong, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak melakukan penipuan. Hanya saja semua ini, ceritanya agak panjang. Mari kita masuk, akan kuceritakan semuanya. Baik. Jadi, seperti itulah ceritanya. Apa? Jadi bosmu memutarbalikkan semua cerita dan menjebakmu dengan tuduhan penipuan. Benar. Akuntannya melakukan kesalahan. Pesangon saya seharusnya Rp600, tapi mereka mengirim 6 juta. Begitu saya sadar, saya langsung berusaha mengembalikannya. Tapi bos tidak percaya. Dia menuduh saya mencoba menipu perusahaan. Saya tidak punya pilihan. Itu satu-satunya alasan saya membuat bukti pembayaran ini. Sudah kuduga, Rio, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sejak kecil, kalau kamu menemukan uang di jalan, kamu akan mengembalikannya. Mana mungkin kamu melakukan penipuan? Dengan bukti ini, kita sudah bersih. Tapi Begini Mazalanya. Kalau bosmu terus mendesak dan membawanya ke pengadilan, keluarga kita tidak sanggup menghadapi drama seperti itu. Ayah, Ebiu, jangan khawatir. Saya tidak pernah berniat menyimpan uang 6 juta rupiah itu untuk diri sendiri. Yang saya inginkan, hanyalah memanfaatkan uang ini, agar perusahaan membayar 60.000 yang menjadi hak saya, dan membayar saya kembali. Hanya dengan satu telepon darinya, seluruh keluarga kita sudah menganggapmu sebagai sayangku yang naif ini. Bagaimana kamu bisa melawannya? Kalau dia terus berbohong dan menyebarkan rumor, nama baik keluarga kita akan hancur. C'est la mania. Ini tentang Rio. Ayahmu dan aku telah menjodohkanmu dengan seseorang tahun ini. Perempuan itu dan keluarganya sangat menyukaimu. Tapi begitu mereka mendengar tentang penipuan 6 juta rupiah, mereka membatalkan pernikahan. Rio, mungkin kita harus menerima saja. Kembalikan uangnya, tidak sebanding dengan masalahnya. Tidak mungkin. Dia menjelek-jelekan nama saya. Untuk memaksa saya menyerah. Kalau saya mundur sekarang, dia justru akan semakin menekan. Ini belum selesai. Ebiu, harus angkat telepon ini. Aku harus bagaimana? Rio, suka dengan hadiah kecil yang aku kirim? Bulletin EU, langkah yang bagus. Satu telepon, dan reputasiku langsung hancur. Rio, berurusan dengan sayangku seperti kamu? Semudah menginjak. Simet. Kamu bukan tandinganku, Rio. Mau menikmati hari raya? Cepat transfer 6 juta rupiah itu. Kembali padaku. Biar aku perjelas, Bu Ayu. Penny Eye, 2 permintaanku, dan uang itu jadi milikmu. Segera. Rio, sepertinya pelajaran terakhirku belum cukup jelas. Kirengar, ibumu punya jantung yang lemah. Kalau dia sampai ketakutan lagi. Kalau dia tidak selamat, lalu bagaimana? Kamu mau apa? Jauhkan keluargaku dari ini. Jenga. Jangan berani-berani. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya terserah kamu. Ini batas waktumu yang terakhir. Besok, tepat siang.
Kamu harus transfer 6 juta rupiah itu. Kembali padaku. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Sepupuku luar biasa. Hanya butuh sedikit trik untuk membuat sayangku itu tahu diri. Untuk menghadapi sayangku seperti dia, kamu harus tegas. Kita nggak boleh biarkan mereka main-mainin kita. Tapi, coba dengar. Kalau Rio beneran habisin uang 6 juta rupiah itu, kita gimana dong? Itu 6 juta rupiah. Kalau dia lakukan, kita bakal hancur total. Santai aja. Kalau dia berani sentuh uang itu beneran, nggak mungkin dia buru-buru mau bayar balik. Dia cuma mau pakai uang ini buat ngejar kompensasi receh itu. Sebenarnya, dia tetap pengecut. Iya, aku baru ingat. SI Rio ITU, bonus kinerja sama gajinya 2 tahun terakhir. Daipetong banyak-banyak sama kita, dan dia nggak berani ngomong apa-apa. Kali ini, pasti dia nggak berani buat habisin uang ini. Tunggu aja, setelah jam 12 besok, dia pasti bawa uangnya dengan patuh. Balik ke aku. Rio. Ada APA, tadi bos lo nelpon, buat ancam lo? Bukan dia, cuma telepon penipuan, udah aku tutup. Ayah, beberapa tahun terakhir aku kerja, tiap tahun, bonus kinerjaku dipotong sama perusahaan. Jadi, aku belum pernah bisa jagain kalian dengan baik. Tahun ini, aku bakal jagain kalian dengan baik, dan ajak kalian berdua menyambut tahun baru yang sejahtera. Pak Rio, coba lihat rumah kami. Sirkulasi udaranya bagus, tata ruangnya proporsional, dan bahkan, lokasinya di kawasan sekolah favorit. Di dekat sini, ada taman dan stasiun MRT. Akses transportasi dan kehidupan sehari-hari. Sangat nyaman di sini. Ayah, kalian suka? Suka banget. Harganya berapa? YK. Melihat tempat ini, pasti mahal, ya? Kami khawatir tidak mampu membelinya. Ayah, kalau kalian suka, kita beli. Selama ini, semua saudara kita sudah beli rumah baru. Hanya keluarga kita yang masih tinggal di kampung. Sudah waktunya kita pindah. Tapi ini... Untuk apartemen ini, berapa uang mukanya sekarang? Pak Rio, Anda datang di waktu yang tepat. Perumahan kami sedang ada promosi. Uang mukanya hanya Rp30.000. Rp30.000. Kami ambil. Bagus. Rio, dapat uang dari mana? Apa dari uang itu yang salah transfer perusahaan? Rio, uang itu tidak boleh disentuh. Kalau ada masalah, kamu bisa masuk penjara. Ayah. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku tidak pakai uang yang salah transfer perusahaan itu. Ini uang kompensasi dari perusahaan untukku. Totalnya Rp60.000. Semua hasil jerry pieku sendiri. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Yang perlu kalian lakukan, hanya percaya padaku. Oak. Oke, 1, 2, 3. Keju. Sempurna. Bagus, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Bapak dan Ibu Rio, selamat atas rumah barunya. Terima kasih. Sayang. Apa aku sedang bermimpi? Kita benar-benar punya rumah sendiri. Saillant. Ini nyata. Anak kita yang belikan ini tu kita. Sofia, kamu memberiku hadiah yang besar. Jadi aku juga punya satu untukmu. Sofia, sudah hampir jam 12, dan Rio belum transfer uangnya kembali. Jangan-jangan ada yang salah, ya? Panik apa sih? Aku baru saja membuatnya jera kemarin. Orang itu nggak berani melawanku. Dia akan transfer uangnya kembali hari ini. Tapi sudah selarut ini, dan belum ada tanda-tandanya. Aku jadi benar-benar gugup nih. Sofia, ini bahaya. Rio, dia pakai uang itu untuk beli rumah. Ada APA? Dia berani-beraninya menyentuh uang itu? Dia mau mati atau apa?
Ayu, sekarang kita harus bagaimana? Bukannya kamu bilang dia nggak akan pakai uang ini? Diam. Kalau kamu nggak salah transfer ke orang yang salah, ini semua nggak akan terjadi. Rio, kamu gila ya? Berani-beraninya pakai uang itu? Nggak takut masuk penjara? Santai aja, aku cuma pakai bagian. Yang ditahan perusahaan dariku. Cuma Rp30.000, sisanya masih ada padaku. Rio, kamu berani-beraninya pakai uang itu untuk nutup pesangonmu? Siapa yang kasih kamu nyali? Bulletin AU, aku punya pilihan lain apa? Perusahaan terus-terusan nolak ngasih aku pesangon yang jadi hakku. Ini satu-satunya cara buat ambil kembali yang hakku. Aku peringatkan kamu sekarang. Sekarang juga, transfer uang itu balik ke aku. Kalau enggak, Maaf, Bu Ayu. Kalau mau telepon polisi, silakan. Mereka bakal datangi kamu duluan. Aku udah selesai bicara. Aku mau beli mobil. beli mobil? Rio, kamu udah gila. Selamat datang, bertiga. Kisaran harga. Yang dicari berapa? Ada persyaratan khusus? Yang paling top, yang bikin orang melongo. Saya mau yang spesifikasi tertinggi. Saya mau yang bikin orang-orang melirik. Tuan, ini edisi terbatas global tahun ini. Hanya ini satu-satunya yang kami punya stoknya. Harga dasarnya 5 juta rupiah. Dengan opsi dan pajaknya. Harga akhirnya sekitar 5,6 juta rupiah. Ini mobil impian terbaik untuk semua pria. Kalau saya bisa punya satu, saya rela tukar beberapa tahun umur saya untuk itu, tanpa pikir panjang. Rio, kamu mau habisin 5,6 juta untuk mobil? Lihat dirimu baik-baik di cermin. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Apa kamu sudah gila? Kamu mau apa, cari masal? Yah, Kamu Bu kering. Ayu sudah menghina harga diriku. Kamu bilang saya tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya masa depan. Saya melakukan ini untuk buktikan sesuatu. Bagaimanapun juga, saya akan beli mobil mewah seperti ini, biar perasaan saya jadi lebih baik. Rio, jangan ngomong kosong. Kamu cuma mau maksa saya untuk menyerah. Saya tidak percaya kamu berani habisin uang sebanyak itu. Kalau tidak percaya, Bu Ayu, kita bisa uji coba. Rio, kalau kamu berani habisin 5,6 juta untuk mobil, fire saya kasih tahu. Saya akan pastikan kamu berakhir di penjara. Masalahnya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Tapi kamu, Bu Ayu, punya banyak sekali. Kalau kamu kehilangan semuanya, apa kamu akan rela? Bu Ayu punya banyak sekali, hilang semuanya. Yakin bisa melepaskannya? Rio, aku benar-benar meremehkanmu ya? Kamu sudah lama bekerja di perusahaan ini. Tak kusangka kamu punya nyali untuk melakukan hal seperti ini. Bukankah semua ini karena kamu yang memaksaku? Bulletin AU. Aku kasih waktu 3 hari lagi. Kirimkan bukti pesangonnya padaku. Aku akan menepati janjiku. Kembalikan uangnya ke perusahaan. Acah. Rio, Jadi, Pak Rio, mau mobilnya atau tidak? Sepipiku. Rio sudah benar-benar gila. Mungkin kita sebaiknya berikan saja uangnya. Kalau tidak, kakak, dia kuma menggertak. Apa kamu sudah segitunya takut? Sedangnya, Rio, belum pernah ada yang berani mengancamku. Dalam 3 hari, aku akan buat kamu mengembalikan uang itu sendiri. Hello. Allô, Pak Rio? Saya dari Higher North Star Technology. Kami Dangar, Honda Baruberanti Kerjari ini. Dan kami punya posisi penting. Yang Anjan Kami Tawarkan Kepada Honda. North Star Technology. Pemimpin di industrinya. Mengajak saya bergabung? Betul sekali. Pak Rio. Reputasi Anda di industri selalu mendahului Anda. Dan kami sudah lama memperhatikan Anda. Kebetulan perusahaan kami sedang membuka posisi yang sangat kunci. Dan kami ingin Anda bergabung dengan kami. Apa aku sedang bermimpi? North Star Technology adalah perusahaan yang diperebutkan semua orang. Dan kalian malah memburu saya. Jika Anda bersedia bergabung, kami akan menawarkan Anda. Gaji ENAM Digit. Gaji 6 digit. Apa Anda tertarik? Saya sangat tertarik. Bagus. Pak Rio. Namun, selama Pemiriksan Latar Belakan Glanda. kami perhatikan Anda sepertinya punya beberapa sengketa dengan mantan atasan Anda. Saat ini, Kami Perlu Honda Menyediakan. bukti pesangon. Agar kami bisa melanjutkan proses penawaran kami. Perkaila, aku akan tambahkan beberapa hal di surat pengunduran dirimu. Dan lihat siapa di industri ini yang berani mempekerjakanmu nanti. Memang ada beberapa sengketa keuangan.
Tapi akan saya selesaikan secepatnya. Gaji 6 digit. Tingkat teratas di industri. Saya sama sekali tidak boleh melewatkan ini. UAYQ. Seperti yang Anda instruksikan. Saya sudah menyampaikan tawaran kerja kepada Leo Dance. Dia akan segera menghubungi. North Star Technology memang menggiurkannya? Mereka baru dengar soal tawaran perusahaanmu. Langsung pusing 7 keliling. UAYQ. Aku pakai nama perusahaan dan melanggar aturan untukmu. Kalau ini ketahuan perusahaan. Tenang. Bagianmu akan kau dapat. Kamu sangat dermawan, Bu Ayu. Lain kali ada PHK. Mari bekerja sama lagi. Sepupu saya. Aku tak percaya kamu bisa mikir. Pakai HR perusahaan teknologi besar dalam skemamu. Trike selama. Dulu, waktu kita PHK. Karyawan tua yang lengket itu. Kita sering atur skema bareng hire. Dari perusahaan besar. Jujur, tak ada yang bisa menolak gaji 6 digit. Tapi Rio, dia berbeda. Dia punya 6 juta rupiah. Kalau disuruh milih, siapa yang mau tinggalkan pekerjaan bergaji 6 digit? Untuk hukuman penjara. Dan Jeton Kuntangan Haram? Lihat. Nyebut setan, setan pun datang. Sofia, apa kamu yang mengutak-atik surat pengunduran diriku? Rio, sudah kubilang aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Aku bisa mencoreng surat pengunduran dirimu, merusak reputasimu dalam pemeriksan later belakang, atau bahkan memasukkanmu dalam daftar hitam di industri ini. Sofia, mencemarkan nama baik karyawan lewat surat pengunduran diri juga melanggar hukum. Rio, melanggar aturan dan hukum sudah biasa bagi orang sepertimu. Kalau kamu mau berkompromi, uang 30.000 rupiah itu boleh kamu simpan, dan kita lupakan saja masa lalu. Aku bahkan akan membuatkan surat keterangan kerja yang bersih untukmu. Pekerjaan di perusahaan besar seperti ini benar-benar kesempatan langka. Kalau kita terus bertengkar seperti ini, tidak akan ada untungnya bagi kita berdua. Masa iya kamu mau membuang gaji 6 digit hanya karena masalah kecil seperti ini? Sofia, apa kamu benar-benar serius dengan ucapanmu? Tentu saja, sebagai bukti kesungguhanku, aku akan segera menyusun surat keterangan kerja baru untukmu dan mengirimkannya sekarang juga. Baiklah. Asalkan kamu menepati janjimu, aku juga akan menepati janjiku. Aku akan mengembalikan uangnya ke perusahaan. Dia terjebak. Bagus, akhirnya aku bisa mendapatkan uang itu kembali. Aku akan segera menyusun surat keterangan kerja baru untuknya. Begitu uangnya masuk ke rekening, aku akan mulai memasukkannya ke daftar hitam. Aku akan pastikan dia tahu akibatnya kalau berani melawanku. Wah, cepat sekali ya. Sepertinya semua ini sudah diatur dari awal. Ada yang tidak beres. Ada firasat. Ayu sudah tahu sebelumnya. Pak Rio. Anda benar. Ini memang jebakan. Sudah kuduga. Ayolah, mana mungkin. Ini cuma kebetulan. Ayu yang mengatur semua ini. Ini taktik umum yang dipakai perusahaan untuk mengelabui karyawan dari pesangon. Tipu daya yang lisik. Mereka bekerja sama dengan departemen hire, perusahaan lain. Mereka pura-pura merekrutmu, sehingga kamu pikir dapat pekerjaan baru. Lalu kamu akan berhenti memperjuangkan kompensasi. Begitu kamu tergoda, dan bawa dokumen ke perusahaan baru. Mereka akan kari-kari alasan. Untuk menolakmu saat itu juga. Saat itu, bukan cuma kamu tidak dapat Kompensasi. tapi pekerjaan barunya juga hilang. Luar biasa. Mereka benar-benar berani main curang seperti ini, memuaskan. Saat bos perusahaan mau mengurangi karyawan. Mereka akan gunakan segala cara lisik. Untungnya, Pak Rio, Anda cukup waspada, sehingga tidak terjebak. Kalau tidak, semua usaha kita sia-sia. Ayu sampai segitunya. Hanya untuk menjatuhkanku? Baiklah kalau begitu. Baik, ayo kita main.
Jangan gemetar. Bikin pusing aja. Ayu, sudah hampir jam 12. Rio masih belum kirim uangnya. Santai aja. Dia nggak mungkin nolak. Kesempatan di perusahaan besar. Dia pasti akan bayar. Ayu, sudah tengah malam. Dia masih belum kirim uangnya. Mau apa dia sekarang? Rio. Sudah, jam 12. Kapan mau kirim? Bulletin Ayu. Baru tengah malam. Aku baru bangun. Terburu-buru amat sih? Kamu masih anggap aku mantan karyawanmu yang bisa kamu perintah? Rio, kamu nggak mau. Bukti pesangonmu kan? Kita sepakat transfer tengah malam. Nggak punya harga diri ya? Sama sekali nggak? Bulletin Ayu. Aku belajar dari yang jago. Kalau kamu punya harga diri, aku nggak akan sampai minta gajiku yang tertahan. Rio, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu? Betul. Kesepakatannya batal. Uang ini, 1 sen pun nggak akan kubayar. Rio, kamu yang main curang begini? Kamu ini laki-laki macam apa? Kalau bukan aku yang kasih kamu kerja, Nana tahu kamu sekarang kerja di mana? Bukannya aku yang kasih kamu kesempatan? Terus ini balasannya? Kamu berani ngomong begitu? Soal kasih aku kesempatan? Aku kerja keras untuk perusahaan ini selama 5 tahun. Bonusku ditahan. Bonus kinerjaku dibatalkan. Dan waktu aku keluar, kamu malah kolusi dengan perusahaan besar buat mempermainkanku. Kelakuanmu jauh lebih kotor dari aku. APA, kamu ngomong apa sih? Kolusi dengan perusahaan besar apa? Aku nggak ngerti. Mending kamu transfer uang itu ke aku. Atau seluruh keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Santai aja kalau sekarang belum ngerti. Nanti juga kamu akan paham. Bulletin Ayu. Permainannya sudah berubah. Kamu mau dapat yang kamu incar? Ya kamu harus bayar. Kamu, sebenarnya kamu mau apa? Ayu, ini parah. Ada masalah besar. Jangan ganggu aku. Apalagi yang lebih penting? Dari uang ini? Ada yang kirim laporan anonim. Mereka menuduh akuntan perusahaan kita menyalahgunakan 6 juta rupiah. Grup chat perusahaan sedang ramai sekali. Apa ini? Kenapa kalian cuma berdiri saja? Laporkan ke HR sekarang. Dan matikan notifikasi grup chat. Bu AYU. Liburan sudah dekat. Bagaimana dengan bonus akhir tahun dan bonus kinerja kita? Kapan sebenarnya kita dibayar? Benar tidak perusahaan mentransfer 6 juta rupiah? Itu yang benar-benar terjadi? Kamu tidak berencana menggunakan uang kami untuk menutupi kerugianmu, kan? Semuanya, tenang. Ini semua cuma rumor jahat. Keuangan perusahaan benar-benar sehat. Dan tidak ada transfer yang salah. Saya sedang melacak siapa yang memulai ini. Semuanya, kembali ke posisi masing-masing. Kembali bekerja. Omong doang. Kami tidak percaya. Kami mau sekarang. Bayar kami sekarang juga. Liburan sudah dekat. Tidak ada kami masih harus bekerja. Uang ini harus dibayar hari ini. Sekarang juga. Bayard. Harus dibayar. Bayar kami. Sekarang. Kalian semua, kembali ke meja dulu. Saya yang akan urus ini. Sophia. Pak Surya. Perusahaan rugi 6 juta rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Surya, memang ada kerugian 6 juta rupiah. Akuntan itu mikir apa sih? Gimana bisa mereka membiarkan kesalahan besar seperti ini terjadi? Rio, ini semua salah dia. Sebelum pergi, dia mengambil kesempatan saat akuntan itu lengah dan menggelapkan uang dalam jumlah besar itu. Makanya kekacauan ini terjadi. Perusahaan jadi tidak bisa bayar gaji. Hanya karena dia. Tidak mungkin. Rio bukan orang seperti itu. Aku sudah bekerja sama dengannya selama 5 tahun. Dia bahkan tidak akan mencoba mengambil keuntungan. Darius a tu la peau rampant, je lui ai rampant. Waktu perusahaan sedang tidak baik-baik saja dulu, dia sekarang lembar setiap hari untuk dipakai klien.
Dia memberikan segalanya, setiap saat. Masa dia menggelapkan uang? Dan 6 juta rupiah itu, kan didapatkan oleh Rio sendiri. Kalau dia mau mengambil keuntungan, sudah dari dulu dia lakukan. Sudah dari dulu dia bertindak. Kenapa harus nunggu sampai sekarang? Rio cuma pura-pura saja. Serigala berbulu domba. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Pak Surya, aku sudah melaporkan ke polisi. Mereka akan ambil kembali uangnya dan menghukumnya. Sofia, Dewan Direksi sudah tahu soal ini. Kalau uangnya tidak kembali dalam 3 hari, tidak hanya kamu yang dipecat, tapi kamu juga yang harus tanggung sendiri biayanya. Ini. Sofia, kamu tidak benar-benar telepon polisi kan? Kalau polisi periksa catatan keuangan, dan temukan hal-hal yang kubantu kamu lakukan, kita berdua hancur. Kamu pikir aku tidak tahu? Pada titik ini, hanya ada satu jalan keluar. Sayang, kamu pulang untuk hari raya tahun ini enggak? Bibi, aku udah siapin banyak makanan enak buat kamu. Bibi, tahun ini aku ada urusan keluarga, mungkin nggak bisa datang. Begini, kan lagi musim hari raya. Masa-masa kayak gini, urusan apa yang bisa lebih penting? Datang aja, minum-minum sedikit. Bersenang-senang. Kuma, Paman, bukan aku nggak mau datang. Cuma aku dengar orang-orang bilang, kalau Rio lagi terlibat masalah, terjebak dalam semacam penipuan. Sepertinya kita harus jaga jarak. Jangan ngomong sembarangan. Rio sama sekali nggak melakukan penipuan. Itu bosnya yang kejam, yang menjebaknya. Ya. Bibi, nggak gitu juga sih. Pokoknya, tahun ini, aku nggak akan datang. Dan kamu juga jangan datang ke tempat kami saat hari raya. Sudah. Sayang. Kita harus gimana? Bahkan saudara kita sendiri aja bersikap kayak gini. Mulai sekarang, nama baik Rio bakal hancur. Ibu, malam ini kita makan APA? Kok masih bisa mikirin makan sih? Karena gosip-gosip itu. Semua saudara kita. Udah putus hubungan sama kita. Saudara-saudara yang sok itu, nggak apa-apa kalau mereka nggak mau ketemu kita. Tahun ini, cuma kita bertiga. Yang Beko Rayain Hari, Raya dengan Mariah sendiri. Camus. Sayang. Kalau mereka nggak datang, ya sudah, kita rayain sendiri aja. Aku masak dulu. Ibu, kondisi ibu belum pulih sepenuhnya. Soal makan malam, ibu nggak usah khawatir. Malam ini, kita semua makan di luar, pesta pora. Hey, Rio. Berapa harga semua ini? Walaupun kamu punya 60.000 rupiah itu, ini terlalu berlebihan. YK. Kamu menghambur-hamburkan uang. Sembarangan banget. Itu bukan hal yang baik. Lagi pula. Kamu bahkan belum punya pekerjaan baru. Ibu, ayah, lihat. Uang ini, hanya bunganya setiap hari, sudah ratusan ribu rupiah. Kita bisa hidup nyaman. Lia. Kuma dalam satubulant. Bunganya sudah sebanyak ini. Uang ini, tidak bisa kita habiskan semua. Tapi uang ini, bukan benar-benar milikmu. Bagaimana kalau bosmu? Aku tahu. Bosku ingin menuntutku. Tapi sekarang, uangnya terus mengalir sementara, aku cuma duduk-duduk. Aku sanggap main-main dengan mereka. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kalian mau apa? Rio. Katanya kamu dapat uang banyak. Kami datang cari kamu. Bua. Manjam. Sedikit. Kalian siapa? Wah, kamu benar-benar. Pelupaya. Kamu bahkan nggak kenal teman SMAMU dulu lagi? Atau jangan-jangan, sekarang kamu sudah tajir. Lupa sama teman lama? Kalian mau apa? Di siang bolong? Mau merampok aku? Mundur, atau aku telepon polisi. Polisi. Ibu, Jangan bergerak. Kalau begitu biar polisi yang datang ambil mayatnya. Ayo pergi. Rio. ibu, Rio. Mangir. Rio. Eo. Sayang? apaan sih lo? Sialan. Jangan gerak. Tunggu dulu, kalian ini siapa sih? Gue nggak ada masalah sama kalian, ngapain nangkep gue? Diamelo. Lo punya 6 juta rupiah. Kamu pikir kami? Bodo. Apa? Kami cuma mau uangnya, bukan nyawamu. Cepetan ngomong, uangnya di mana?
Gimana mereka? T'as eu. Gue punya 6 juta rupiah. Tuan, Ponsel saya. Uangnya di mana? Kenapa nggak ada apa-apa di dalamnya? Nggak ada catatan sama sekali, nggak ada satupun. Kalian berdua, Tuan. Yakin nangkep orang yang benar? Gue cuma karyawan junior yang baru, DPHK. Mana mungkin gue punya 6 juta rupiah? Udah, jangan pura-pura bego. lo di pihak KK. Terus perusahaannya salah transfer 6 juta rupiah ke lo. Kamu pikir kami idiot? Tuan. Siapa yang nyebarin rumor ngaco ini? Perusahaan ngasih karyawan 6 juta rupiah? Cerita kayak gitu, nggak masuk akal. Udah, berhenti ngibul. Bos lo sendiri yang bilang ke gue. Udah cukup. Sofia. Jadi ternyata lo yang kirim mereka. Ngapain buang-buang waktu? Samadia, Rio. Hari ini, kesabaran gue terbatas. Gue nggak mau buang waktu di sini, berdebat sama lo. Uangmu atau nyawamu? Gue pilih hidup. Nyawa gue. Tolong. Gue mau hidup. Uangnya semua boleh kalian ambil. Asal jangan bunuh gue. Kalau dari tadi lo ngomong gitu, nggak perlu ribet-ribet. Ngapain repot-repot? Kayak gini, cepetan ngomong. Dimana. Ngomong. Bilan. 6 juta rupiah itu ada di rekening khusus. Gue nggak pernah sentuh. Kalian harus ke bank. Piwait Ample. Rekening khusus? Lomo mama. Kasih aja passwordnya. Atau lo mati. Aku tidak main-main denganmu. Ini jenis akun investasi yang dilindungi pokoknya. Aku harus datang sendiri ke loket. Untuk pemindaian wajah. Untuk mengambil uangnya. Begitu kita sampai di bank, uangnya sepenuhnya milik kalian. Memangnya ada aturan begitu? Jangan coba-coba main tipu dengan kami. Kalau tidak. Tuan. Aku cuma ingin hidup. Ambil saja semua uangnya. Bos. Mungkin kita kasih dia kesempatan. Dia ada di sini bersama kita. Dia tidak akan kemana-mana. Baiklah. Kami percaya sekali ini. Bank mana? Bicara. Bank mana? Katakan. Bank mana? Bank Brighton. Ada cabangnya, hanya beberapa blok dari sini. Maju. Diam. Lebih baik kau diam. Persuara sedikit saja, Dan. Aku akan menikahmu, mengerti? Ayo pergi. Cepat. Tolong, perampokan, panggil polisi. Cepat, cepat, cepat. Lara, Lara, Lara. Tuan. Anda baik-baik saja? Dia. Pesant. Ayah, Oh, syukurlah. Kau masih hidup. Rio. Kami sudah hubungi polisi. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkanmu. ayah. Aku baik-baik saja. Dua preman itu, Cubuat Caber. Ayah dan ibu baik-baik saja? Ko. Ibumu, dia dalam kondisi kritis. Ebio. Ayah. Ada apa dengan ibu? Rio. Tenang. Ibumu terkena serangan jantung. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Ini semua gara-gara Ayu. Aku cuma bermaksud memberinya pelajaran. Tapi dia malah makin menjadi. Kalau begitu, Ayu. Aku akan pastikan kau membayar untuk ini. Kalian orang-orang tak berguna. Tugas sesederhana ini. Dan kalian mengacaukannya. Dan kalian berani minta uang? Bu AYQ. Orang itu terlalu licin. Dia lari ke pintu masuk dan memanggil satpam. Kami takut ketahuan, jadi kami harus lari. Betul, kami berdua bekerja keras dan hampir tertangkap polisi. Kalau kau coba tidak bayar kami. Jean Gonçalves kami. Kalau kami berbalik melawanmu. Munder. Killier. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kau sungguh luar biasa, Bu Ayu. Ayo pergi. Luar biasa. Mau main licik malah kena batunya. Kalau si miskin itu tahu, para preman itu diseloleh, maka
Rio. Bulletin AU, langkah yang bagus. Kau benar-benar berani menyuap orang untuk menculik dan memerasku. Apa sih yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngerti. Ibuku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kamu pikir aku ada waktu untuk leluconmu? Dia di rumah sakit. Bukan urusanku. Jangan berani-beraninya menyalahkanku. Atau aku telepon polisi. Aku akan telepon polisi. Polisi saja. Ayo kita panggil polisi untuk lihat siapa yang benar-benar bersalah atas penculikan dan pemerasan. Dan siapa yang membuat seorang wanita tua masuk UGD, penculikan dan pemerasan. Tuduhan yang cukup serius kan? Tidak. Rio, jangan telepon mereka. Tolong jangan. Bulletin AU. Sekarang takut ya? Tadi sikapnya di mana? Rio, kamu. Tidak. Rio, tolong. Aku salah. Aku akan ambil 60.000 rupiahmu dari bank, dan kirim ke kamu sekarang juga. Tolong saja jangan telepon polisi. Jangan kita perbesar masalah ini. AU, kamu menjebakku dengan penipuan, menghancurkan reputasiku, dan kamu membuat ibuku masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan uang. Pasti ada caranya. Rio, aku salah. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Pokoknya jangan telepon polisi. Aku nggak mau masuk penjara. AU, kamu mau aku kasih kamu kesempatan lagi? Kalau begitu, tunjukkan kesungguhanmu yang sebenarnya. Cara kamu menghancurkan reputasiku adalah cara kamu akan memperbaikinya. Rio, aku akan lakukan apapun. Bagaimana kamu ingin membersihkan namamu? Kamu punya banyak cara kreatif untuk menghancurkan seseorang. Aku yakin kamu punya cara yang sama banyaknya untuk membereskan kekacauan. Kamu pikirkan sendiri. Rio. Sepupu saya. Jadi, dua preman itu, uangnya sudah mereka ambil kembali? Kau, SI Tak Bergana. Dari mana kau cari orang-orang itu? Gagal saja mereka. Sekarang dia malah tahu kalau semua rencana ini adalah ulahku. Begitu dia sampai di Kota Bintang, kita berdua tamat. Kok bisa sampai begini? Sekarang aku harus menenangkannya. Ayo pergi. Sekarang, Dick, kita mau kemana? ke rumah keluarga Rio. Untuk mengucapkan selamat hari raya. Ini semua salahku. Membuat masalah di hari raya. Ebio, jangan bilang begitu. Mana mungkin ini salah ibu? Kalau mau menyalahkan, salahkanlah bos yang tak berperasaan itu. AYQ. Menyuruh preman menculikmu, dan membuat keluarga kita menderita seperti ini. Itu kan Rio? Kudengar dia menggelapkan 6 juta rupiah dari perusahaan. Kenapa dia belum ditangkap? Dia pasti bukan orang jahat, kan? Semoga kita tidak ikut terseret. Tidak. Anakku tidak menggelapkan APA pun. Dia fitnah. Benar. Kata orang, di mana ada asap, di situ ada api. Kalau dia tidak bersalah, kenapa semua orang di kampung ini menyebarkan desas-desus tentangnya? Betul juga. Bagaimana keluarga Rio yang terhormat bisa punya anggota keluarga seperti dia? Memalukan. Kau. Ini. Bapak dan Ibu Rio, selamat Hari Raya. Saya mewakili perusahaan untuk mengucapkan selamat Hari Raya. ITU wanita siapa? Dandanannya wow banget. Katanya dari perusahaan. Pasti bosnya dia. Bapak dan Ibu Rio, humas sedikit hadiah untuk keberuntungan. Humas sekedar tanda mata. Bulletin AU. Bu Ayu, repot-repot datang ke sini saat hari raya, ke tempat sederhana begini. Ada keperluan apa? Rio, nggak usah terlalu formal. Tempat ini ternyata banyak orang hebat. Saya sengaja datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kamu sudah memberi kontribusi besar untuk perusahaan. Sebagai bosmu, sudah seharusnya saya datang berterima kasih. Tunggu, kok aneh ya? Bukannya kita donggar. Kalau Rio korupsi 6 juta rupiah, kenapa bosnya malah datang mengucapkan selamat tahun baru? Rio pasti memang punya keahlian. Sampai bos besar datang sendiri. Dia pasti aset berharga. Siapa bilang Rio korupsi 6 juta rupiah? Itu semua cuma rumor. Rio, dia malah berhasil dapatkan proyek
Besar senilai 6 juta rupiah untuk perusahaan kita. Tanpa Rio, perusahaan kita bahkan nggak akan bisa bertahan. Betul, ini kesalahpahaman besar. Rio adalah aset besar perusahaan kita. Entah siapa yang mulai rumor itu diam-diam, salah paham, cuma salah paham. Salah paham ya? Sudah, jangan bahas lagi. Wah, aku selalu bilang Rio, itu anak yang stabil dan jujur. Semua rumor itu cuma dari orang-orang yang iri. Dia punya bakat yang nyata. Betul sekali, Rio sangat menonjol. Aku yakin dia masih single. Sebenarnya, aku kenal seorang cewek. Dia cantik, berasal dari keluarga yang baik. Mau kubuatkan kalian berdua? Tapi tadi, kalian semua nggak ngomongin itu. Bukannya tadi bilang, aku si anak nakal keluarga Vance? Dan mau putus hubungan sama kita? Bulatin EU. Anda datang jauh-jauh saat hari raya. Bukan cuma buat ngucapin selamat tahun baru kan? Tentu saja itu bukan satu-satunya alasan. Bukan satu-satunya alasan. Jauh dari itu, aku kesini buat ngasih kamu pesenggam. Soal PHK baru-baru ini, kamu diperlakukan tidak adil. Lihat, ini pesangon untuk Rp60.000. Langsung kubawa ke kamu. Sebelumnya, bukannya kamu sudah memotong Rp30.000? Jadi tinggal Rp30.000 lagi di sini. Sudah ditransfer ke rekeningmu. Bu Ayu, Anda memang murah hati. Tapi Rp60.000 ini hanya menutupi bonus kinerja tahun ini. Dan pesenggangku, Anda lupa soal bonus yang harusnya kubayar dari 2 tahun terakhir yang ditahan tanpa alasan. Ditambah semua subsidi yang seharusnya kudapatkan. Sudah kuhitung, perusahaan masih berutang setidaknya Rp60.000 padaku. APA. Ini adalah catatan pekerjaan saya dari beberapa tahun terakhir. Setiap bonus, setiap subsidi, semuanya terdokumentasi di sini. Anda bisa memeriksanya, Bu Ayu. Cek apakah masih kurang Rp60.000. Rio, saya datang sendiri ke rumahmu untuk minta maaf. Saya membersihkan namamu, memulihkan reputasimu, bahkan membayar kompensasinya. Sekarang kamu minta Rp60.000 lagi? Jangan cari gara-gara. Saya hanya minta APA yang menjadi hak saya. Kalau Anda keberatan, Bu Ayu, kita bisa selesaikan di pengadilan. Tidak perlu sampai ke jalur hukum. Itu akan merusak reputasi perusahaan. Bagimu juga tidak ada untungnya. Reputasi yang kamu khawatirkan ITU. Atau kamu takut kalau urusan menua, orang untuk mengkilik, dan memerasku ini akan terbongkar, dan malah merusak reputasimu sendiri? Sepupu saya, kita kehabisan waktu. Baik. Baiklah kamu menang. Rp60.000 lagi. Lily, beritahu akuntan itu untuk melakukan transfer. Oak. Masalah uangnya sudah selesai. Kalau yang Rp6 juta itu, kapan cairnya? Uangnya sudah diurus. Tapi sebelum itu, kamu mengutak-atik resume saya. Di industri ini, kamu menghancurkan reputasi saya. Untuk urusan yang ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Rio, maksudmu apa? Keterlaluan. Ketahui batasmu. Aku tidak punya pilihan. Reputasiku hancur. Aku tidak bisa cari kerja di industri ini. Karena kau merasa sangat dermawan. Kenapa tidak bawa aku kembali untuk bekerja di perusahaan? Jangan mimpi. Sama sekali tidak ada tempat untukmu di sini. Jangan keterlaluan. Tidak ada lowongan. Aku ingat ada beberapa posisi manajer departemen yang kosong sejak lama, dan kau yang menggantungkan wortel itu, Bu Ayu. Kalau aku berhasil dapatkan perusahaan, proyek $6 juta, kau akan jadikan aku seorang manajer. ITU Keputusan Eksekutif. Bukan keputusan yang bisa kuambil sendirian. Itu tidak cukup baik. Kalau seseorang seperti Lia bisa jadi akuntan di sini, aku yakin kau pasti bisa carikan aku posisi manajer, Bu Ayu. Benar kan? Aku masuk perusahaan ini atas kemampuan sendiri. Jangan berani-berani menyuduhku. Kemampuan? Oh, aku berutang semua pada kemampuan MU. Kalau tidak, aku tidak akan punya bargaining power untuk negosiasi denganmu. Kau, diam. Bulatin AU. Kau yang memalsukan resumeku dari awal. Kau hancurkan reputasiku. Kau buat aku tidak bisa dapat kerja. Kau harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa capai kesepakatan soal ini, kita akan terus berlarut-larut. Baik,
Posisi manajer umum. Jadi milikmu. Ayu, kamu benar-benar memberinya tambahan Rp60.000 dan mengizinkannya kembali sebagai manajer? Dia sengaja berusaha menjatuhkan dan balas dendam padamu. Kamu pikir aku mau? Saat ini, aku harus menahannya. Tahan saja. Tapi penghinaan ini, Dia sudah menguasai Rp6 juta uang perusahaan. Apa yang bisa kulakukan? Yang terpenting sekarang adalah membuatnya mengembalikan uang itu secepatnya. Begitu uangnya masuk ke rekening, aku akan buat dia bayar 2 kali lipat. Berani melawanku? Aku akan buat dia bayar harganya. Aku tidak menyangka Bu Ayu begitu efisien. Kontrak kerja ini datang begitu cepat. Rio. Wanita itu begitu kejam. Dan begitu berkuasa. Apa kamu benar-benar berencana untuk kembali bekerja di perusahaannya? ya, dia setuju karena kamu punya uangnya. Begitu kamu serahkan padanya, dia pasti akan balas dendam. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku tidak pernah percaya dia bisa benar-benar berubah. Aku kembali, bukan untuk berkompromi, tapi untuk mengambil kembali apa yang awalnya milikku, dan lebih dari itu. Rio, berani-beraninya kamu muncul di sini. Di perusahaan, kamu memang kurang ajar. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Justru Bu Ayu sendiri yang mengundangku kembali. Bu Ayu mengundangmu kembali? Apa kamu sudah sangat butuh uang? Mimpi kali. Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Pakai jas murahan begitu, berlagak seperti orang penting. Kenapa kamu tidak lihat baik-baik dirimu sendiri di cermin? Kamu pikir kamu pantas ada di sini? Aku sarankan kamu, telepon Bu Ayu sekarang juga untuk konfirmasi. Supaya kamu tidak membuat keadaan menjadi sulit untukmu nanti. Kamu main-main denganku, dan sekarang kamu mengancamku? Bergie. Atto. Aku akan bikin kamu masuk rumah sakit. Berhenti. Ada APA di sini? Bu Ayu, Anda di sini. Rio di sini membuat masalah lagi. Aku baru saja akan mengusirnya, agar Anda tidak perlu melihat wajahnya yang menyedihkan itu. Membuat masalah? Kelihatannya kalian semua buta. Kebetulan dia adalah manajer departemen baru kita. Beraninya kalian menghentikannya? Pak Rio, Anda baik-baik saja? Saya minta maaf Anda harus mengalami itu. Ini semua salah saya. Saya seharusnya memberitahu resepsionis terlebih dahulu. Maafkan saya, Anda harus menanggung ini. Apa? Apa? Dia manajer baru? Bulletin Ayu. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah dibuang seperti sampah. Seperti waktu lalu. Kamu buta? Cepat minta maaf pada Pak Rio. Bu YQ. Sudah kukatakan padamu. Jadi minta maaf. Kamu tuli. Kami minta maaf. Pak Rio, kami gagal mengenali pentingnya Anda. Kami sudah keterlaluan. Ingat ini untuk masa depan. Jangan menilai orang dari penampilannya. Pak Rio, pasti Anda lelah setelah perjalanan. Silakan masuk. Ya ampun, Bu Ayu ternyata sangat memuji Rio, dan dia memanggilnya Pak Rio. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya, tenang sebentar. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua. Mengingat Pak Rio, bertahun-tahun, kontribusi luar biasa kepada perusahaan, dan jasanya yang tak ternilai bagi perkembangan perusahaan. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, kami secara resmi menunjuk Rio di Departemen Pemasaran sebagai General Manager. Ha? Tunggu, bukannya Rio Dipka? Gimana dia bisa dipekerjakan lagi jadi manajer? Tadi Bu Ayu bilang, dia korupsi Rp6 juta dari perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah semuanya tenang. Itu semua hanya kesalahpahaman. Masalahnya sekarang sudah diselidiki dan diselesaikan dengan tuntas. Rio adalah tulang punggung perusahaan ini. Penopang kita. Dengan kembalinya dia, kita akan tak terbendung. Mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Saya sangat senang bisa kembali ke perusahaan.
Saya berhutang atas kembalinya saya pada pengakuan yang baik dari Bu Ayu. Mulai hari ini, saya akan bekerja sekuat tenaga untuk membalas perusahaan. Dan terutama, untuk membalas Bu Ayu. Pak Rio. Anda terlalu baik. Kembalinya Anda adalah kehormatan bagi perusahaan. Saya sudah menyiapkan kantor khusus hanya untuk Anda. Mari saya tunjukkan. Saya cuma pernah lihat karyawan. Mangi Labo. Belum pernah Seya Liabo. menjilat karyawan. Iya kan? Bulletin EU selalu meremehkan semua orang. Sikapnya hari ini sangat tidak biasa. Sebenarnya ada apa sih? Pak Rio. Ini kantor baru yang kusiapkan khusus untukmu. Aku bahkan menyuruh merenovasinya. Coba lihat. Bagaimana menurutmu? Lumayanlah. Terima kasih atas usahanya, Bu Ayu. Asal Pak Rio puas. Nah, soal 6 juta rupiah itu, bisa kita bicarakan sekarang? Uangnya itu bagian yang mudah. Tapi dulu kau pernah bilang, Bu Ayu, kalau menghancurkanku, semudah menginjak semut, sesederhana itu. Kalau kau ambil uangnya, kau tidak akan ingkar janji, kan? Saya jamin tidak akan. Aku, Ayu, bersumpah. Begitu dapat yang kuinginkan, aku janji tidak akan menyentuhmu. Bisakah sumpah Bu Ayu dipercaya? Rio, jangan cari gara-gara. Akulah yang membantumu, membersihkan namamu, membayar kompensasimu, dan sekarang bahkan kujadikan kau General Manager. Mau apa lagi? Jangan marah, Bu Ayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma takut, kau akan membuangku kalau aku sudah tak berguna. Begitu dapat uangnya, kau akan berbalik memecatku. Aku janji tidak akan memecatmu. Kau sudah terlalu sering menipuku, Bu Ayu. Janjema. Tidak ada artinya bagiku. Sebenarnya apa yang kau mau aku lakukan? Kau mau nyawaku atau apa? Dewan sudah memberiku ultimatum terakhir. Kalau uang ini tidak segera ditransfer, kita berdua harus pergi. Jangan khawatir, Bu Ayu. Sekarang kau pendukungku. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Asakan kau menandatangani satu kontrak lagi, baru aku bisa tenang. Kontrak apa lagi yang harus kutandatangani? Kontrak kerja seumur hidup. Begitu kau tanda tangani, baru aku percaya kau tak akan membuangku setelah aku tak berguna lagi. Kontrak kerja seumur hidup. Rio, kamu ingin perusahaan mendukungmu seumur hidup? Apa kamu sudah gila? Bu Ayu, semua orang tahu kamu memanfaatkan orang, lalu membuangnya. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak ini, aku tidak bisa percaya bahwa kamu tidak akan mengambil uangnya, lalu berbalik mengambil pekerjaanku dariku. Kamu sudah mengambil Rp120.000. Dan sekarang kamu ingin perusahaan mendukungmu seumur hidup? Kamu seperti penghisap darah. Bahkan mereka tidak seserakah kamu. Nah, itu kasar sekali, Bu Ayu. Ini bukan soal menghisap darah. Ini soal komitmenku pada perusahaan. Aku ingin bekerja untuk perusahaan ini, seperti kuda pekerja yang setia seumur hidupku. Kamu. Bulletin EU. Aku dengar Dewan Direksi memberi kamu tenggat waktu terakhir hari ini. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang ini kembali. Tidak. Masalah ini terlalu besar. Aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Wanita dengan bakat sepertimu, Bu Ayu, tidak bisa membuat keputusan? Aku percaya padamu. Aku yakin kamu bisa menangani masalah ini dan menyelesaikannya dengan baik. Rio. Bagaimana kalau aku memberimu kenaikan gaji saja? Tapi ini, kontrak kerja jangka panjang ini, sangat tidak mungkin. Tolong berhenti mendesakku. Karena kamu tidak mau, Bu Ayu. Ya sudah, kalau begitu aku simpan 6 juta rupiah. Jangan salahkan aku, Bu Ayu. Aku sudah memberimu kesempatan. Sepertinya Bu Ayu sudah memikirkan cara. Sudah kubilang, aku benar tentang Bu Ayu. Benar-benar tahu caranya bermain. Kontrak ini menentukan posisi manajer Anda, gaji dan tunjangan, serta klausul jaminan kerja jangka panjang. Jika semuanya sudah baik menurut Anda, silakan tanda tangan di sini. Bulletin EU. Giliran Bu Ayu. Rio.
Ini permintaan terakhir yang kujanjikan padamu. Kalau kau berani main-main lagi, kita selesai untuk selamanya. Jangan khawatir, Bu Ayu. Kelinci terpojok pun bisa menggigit. Membuat Bu Ayu terpojok tidak ada gunanya bagi saya. Kontrak sudah ditandatangani, kita berdua dapat yang kita mau. Kontrak sudah ditandatangani. Sekarang penuhi bagian perjanjianmu. 6 juta rupiah. Kapan masuk ke rekeningku? Baiklah. Luar biasa. Akhirnya kembali. Fantastis. 6 juta rupiah benar-benar kembali ke perusahaan. Perusahaan diselamatkan. Ya, sekarang kita tidak perlu stres tentang perusahaan yang bangkrut. Rio, kamu gila? Kenapa kamu screenshot itu dan posting di grup obrolan perusahaan? Bu Latin AU, sekarang seluruh perusahaan mengira saya yang menggelapkan 6 juta rupiah dari perusahaan. Sekarang uangnya sudah saya kembalikan. Tentu saja saya harus posting di grup untuk meluruskan fakta dan membersihkan nama saya, kan? Kamu, But à YU. 6 juta rupiah itu sudah kembali ke rekening perusahaan. Bagaimana dengan bonus akhir tahun dan kinerja kami yang tertunda? Bukankah seharusnya kami dibayar sekarang? Betul. Bonus kinerja saya sudah telat 6 bulan. Keluarga saya sangat butuh uang itu. arus kas perusahaan baru saja pulih. Tapi untuk membayar bonus akhir tahun dan kinerja, perlu persetujuan dari Dewan Direksi. Itu bukan hal yang bisa saya putuskan sendiri. Jangan khawatir. Percayalah pada Bu Ayu. Waktu saya kembali, saya tidak hanya dapat pesangon penuh, Hasenggang, tapi mereka juga melunasi bonus akhir tahun yang tertunda, yang menjadi hak saya. Seseorang yang adil seperti Bu Ayu, pasti tidak akan menipu kalian. Dari bonus yang sudah susah payah kalian dapatkan. But à YU. Pas Rio. Sudah dapat bonus akhir tahunnya. Lalu kenapa punya kami masih harus dibahas? Ini benar-benar tidak adil. Iya kan? Cepat bayarkan bonus akhir tahun dan kinerja kami. Jangan cari-cari alasan. YK. Kami juga butuh bonus kami. Betul, perusahaan sekarang punya banyak uang, penuh dengan uang. Kenapa kita masih harus menunggu? Bonus kinerja saya sudah telat 6 bulan. Saya sudah telat bayar sewa. Saya harus bertahan hidup bagaimana? Ya, kita semua dalam situasi yang sama. Semuanya, tenang. Dana perusahaan baru saja masuk. Saya yakin Bu Ayu tidak akan menahan bonus kinerja kalian. Jangan, bonus akhir tahun. Benar kan, Bu Ayu? Benar, itu benar. Bonus akhir tahun dan bonus kinerja akan segera dibayarkan kepada semua orang. Semuanya tolong. Bu Latin AU. Secepat mungkin, secepat apa itu? Di seluruh perusahaan ini, hanya saya yang dapat pesangon dan bonus akhir tahun. Kalau sampai tersebar, akan terlihat seperti Anda pilih kasih. ITU. Tidak baik. Ya, kenapa? Hanya Pak Rio yang dibayar? Lalu kenapa milik kami masih ditahan? Berikan kami Lazan Yang Mazukakal. Apa Anda dan Rio punya hubungan khusus? Apa istimewanya dia? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Rio dibayar duluan karena Bu Latin AU. Anda berbicara setengah-setengah. Jadinya terdengar seperti kita punya hubungan khusus. Itu tidak bisa diterima. Anda harus jelaskan dengan jelas. Kalau tidak bisa jelaskan, ya bayar. Kalau bonus akhir tahun tidak dikeluarkan, Camille Keluar. mogok massal. Ya, megak. tenang semuanya. Saya berikan jaminan. Bonus akhir tahun dan bonus kinerja akan dibayar lunas hari ini. Sampai sen terakhir. Baiklah. Terima kasih, Bu Ayu. Kalau gitu, ayo pergi. Ayo kita kembali. Rio, apa kamu yang sengaja menghasut semua orang untuk mencariku? Bu Latin AU. Membayar gaji yang menjadi hak karyawan adalah hal yang benar dan seharusnya. Kalau saja Anda membayarnya lebih awal, ini semua tidak akan terjadi. Kalau kita bayar uang sebanyak ini,
Lubang di keuangan perusahaan tidak akan bisa ditutup. Kita harus bagaimana? Sudah, jangan berisik. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang sudah? Kamu siapkan? Sudah siap. Kuma, apa kita benar-benar akan melakukan ini? Kalau ini ketahuan, kita semua tamat. Karena Rio ingin menghancurkanku. Aku juga tidak akan membiarkannya tenang-tenang saja. Kalau dia mau main, aku akan buat dia main yang besar. Rio, jangan kira menandatangani kontrak kerja seumur hidup, membuatmu kebal. Kontrak ini justru akan membuat kejatuhanmu lebih parah. Semuanya, tunggu sebentar. Untuk menyambut Rio kembali dan merayakan pemulihan arus kas kita. Makan malam-malam ini aku yang traktor. Mari kita bersenang-senang. Oh, Berselang. Pak Rio. Atas nama semua orang, kami sangat senang Anda kembali. Bersama kami, minuman ini untuk Anda. Bulletin AU. Kita semua rekan kerja di sini. Tak perlu formalitas. Hey bud. Pak Rio. Dulu saya masih muda dan bodoh. Saya melampaui batas. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Mulai sekarang, mari kita lupakan masa lalu dan bekerja sama dengan baik. Akuntan itu. Apa yang sudah berlalu, biarkan saja di sana. Kuma. Saya sudah minum terlalu banyak. Saya harus menolak. Maaf. Pak Rio, Anda menolak saya? Saya sedang tulus dengan permintaan maaf saya. Kalau Anda bersikap seperti ini, saya akan merasa sangat bersalah. Ya, Pak Rio. Lihat, semua orang sangat senang. Anda kembali. Suasana yang bagus ini. Kalau Anda tidak ikut, Anda akan merusaknya untuk semua orang. Pak Rio. Cuma satu gelas. Lily, si akuntan itu, dia bermaksud baik. Benar, Pak Rio. Kami jarang bisa merayakan seperti ini. Jangan jadi perusak pesta. Minum. 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 Baiklah. Kalau begitu, tidak sopan kalau menolak. Hebat, Pak Rio. Biarkan pesta resmi dimulai. Semuanya bersenang-senanglah. Semua malam ini ditanggung perusahaan. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih. Ayo duduklah, mari kita mulai permainannya. Pak Rio. Pak Rio. Anda baik-baik saja? Apa Anda minum terlalu banyak? Tidak yakin. Cuma merasa sedikit pusing. Anda pasti minum terlalu banyak. Suaranya terlalu berisik di sini. Biar saya bantu Anda ke sebelah, ke ruang santai untuk istirahat. Di sana jauh lebih tenang. Ayo. Cepat, kembali ke permainan dadu. Kamu ngapain? Pak Rio. Kamu kelihatan kecapean banget. Biar saya bantu lepasin. Biar kamu lebih nyaman. Ayo, sadar dikit. Cengkean. Saya bisa sendiri. Pak Rio. Kamu kan gak punya pacar ya? Gak kesepian? Gimana kalau malam ini saya temenin kamu? Kamu ngapain sih? Salah saya. Saya kebanyakan minum. Kamu udah jerujan saya dan sepipu saya. Ini masih mendingan.
Lia, kamu ngapain? Tolongin saya. Dia mau memperkosa saya. Tolong. Tolong. Rio, kamu keterlaluan. Kamu ngapain sih? Tolong. Bu Ayu, Anda harus mendukung saya di sini. Saya hanya mencoba membuatnya beristirahat. Saya tidak pernah menyangka. Dia akan mencoba mengambil keuntungan dari saya. Rio, kamu menjijikkan. Setelah semua kepercayaan yang saya berikan padamu, memberikanmu posisi yang begitu penting, mulai saat ini saya membatalkan kontrak kerja seumur hidupmu. Orang sepertimu tidak punya tempat di perusahaan ini. Apa hak Anda? Kontrak kerja seumur hidup menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa mengakhiri sepihak tanpa alasan. Anda melanggar. Ini bukan tanpa alasan. Seorang karyawan yang dicurigai melakukan kejahatan, merusak reputasi perusahaan. Ini adalah keputusan perusahaan untuk mengakhiri kontrakmu sepihak. Kamu menyerang rekan kerja perempuan. Itu pelanggaran serius. Perusahaan memiliki kebijakan toleransi nol. Saya tidak pernah menyerangnya. Ini jebakan. Dialah yang menggenggam tangan saya. Pada titik ini, bukti sudah jelas. Di depan semua saksi ini. Dan kamu masih ingin menyangkalnya? Saya sudah menghubungi polisi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Kamu bisa menunggu hukum yang menanganimu. Siapa yang memanggil polisi? Bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat ini? Saya. Pak Polisi, saya yang menelepon. Pria ini, Rio, di pesta perusahaan, menyerang karyawan perempuan, Lia. Mohon tenang, Bu. Kami menerima panggilan dari Bapak Rio. Diamangaku Dizran Oleh Seorang Karyawan Perempuan di sini. Benar Pak Polisi. Saya yang menelepon. Itu dia. Dia baru saja mencoba menyerang saya. Syukurlah kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, kehormatanku sudah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi bukan itu yang dikatakan Bu Ayu kepada kami. Ayah, kenapa Rio memanggil polisi? 1 jam yang lalu, kami menerima laporan dari Pak Rio. Dia bilang, seorang karyawati di sini, Lia, menaruh sesuatu di minumannya, menyeretnya ke ruang pribadi, dan mencoba menyerangnya. Dia meminta bantuan kami. Tidak. Bukan itu yang terjadi. Dia pelakunya. Rio pelakunya. Dialah yang. Kalau aku yang menyerangmu, kenapa aku harus memanggil polisi? Apa itu masak aku? Kamu pelakunya yang pura-pura jadi korban. Aku dijebak, kamulah yang menjebakku. Jebakan atau bukan? Bukti yang akan bicara. Aku punya bukti. Ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah lama tahu ada orang di perusahaan yang berusaha menjebakku. Jadi minuman itu tidak aku minum. Jadi begitu. Ini jebakan madu. Memelukan sekali. Menggunakan taktik lisik seperti itu. Untuk menjebak Pak Rio. Lia, kamu ditahan atau tujuan penyerangan. Kamu ikut kami untuk diperiksa. Ayu, kamu harus menolongku. Sofia, tolong aku. Semua hal ini. Kan kamu yang suruh aku lakukan. Kamu ngomong apaan sih? Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti sama sekali. Sofia, kamu pikir bisa kabur begitu saja? Kamu kan yang nyuruh aku untuk menjebaknya. Kamu yang berbuat salah. Sekarang mau nyalahin aku? Pak Polisi. Tangkap dia. Sofia, kamu mengkhianatiku. Kalau gitu jangan salahin aku, kalau kita tenggelam bersama. Kamu. Pak Polisi, aku mau melaporkan dia. Dia berkolusi dengan perusahaan luar, menggelapkan dana perusahaan dan memanipulasi laporan keuangan. Ada buktinya? Ada. Semuanya ada di sini. Di sini ada semua catatan transfer, riwayat obrolan, dan bukti dia menggelapkan dana perusahaan, serta memanipulasi laporan keuangan.
Sofia. Anda dicurigai melakukan tuduhan palsu, keuntungan ilegal, dan penggelapan dana. Ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tidak. Aku dijebak. Jangan tangkap aku. Aku dijebak. Rio, kamu pulang cuma untuk menjatuhkanku. Pak Rio, Anda luar biasa. Siapa sangka Sofia, ternyata orang seperti itu? Benar-benar jangan menilai buku dari sampulnya. Ini semua berkat Anda, Pak Rio. Kami semua dibohongi. Benar, Pak Rio. Rio, kami berhutang budi padamu karena berhasil mengungkap parasit itu, Ayu, dan melindungi kepentingan perusahaan. Aku cuma melakukan bagianku. Begini, aku cuma melakukan apa yang benar. Aku tidak mau difitnah, dan juga tidak mau perusahaan jadi rugi. Sekarang aku sadar, sebelumnya, saat kalian memakai kontrak dan posisiku untuk menekanku, itu semua untuk menjebak Ayu keluar. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Aku ingin kalian menerima surat pengunduran diri ini. Dewan Direksi sudah meninjau kinerjamu. Kemampuanmu luar biasa. Contribuzimu? Sangat besar. Hambatan yang kamu hadapi sebelumnya, semua karena campur tangan Ayu. Kami telah memutuskan secara bulat untuk mengangkatmu sebagai wakil presiden direktur perusahaan. Kamu akan memimpin operasi inti. Ini kamu dapatkan karena kemampuanmu sendiri. Serius? Tentu saja. Yang kami butuhkan adalah orang-orang kompeten sepertimu. Bakat inti yang berintegritas. Pak Rio, buket bunga matahari ini, dari kami semua. Terima kasih sudah bertahan untuk perusahaan. Camus et la Membrio rendront Seperti Camille. Kesempatan nyata untuk masa depan yang adil. Rekan-rekan, Ayu dan Lia telah dihukum karena penggelapan dana dan tuduhan palsu. Keuntungan haram mereka telah disita dan dikembalikan. Perusahaan sedang membersihkan diri, berkomitmen pada keadilan, untuk memberi pekerja keras kesempatan yang setara. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Bagus.